Amin. Haleluya. 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 Sama-sama kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Dia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Siapa katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Dialah Raja yang mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siapa? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Siapa katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan lagi kanan kirimu, Dia Raja yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Raja yang maha besar. Amin. Tuhan Raja maha besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja maha besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka
Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kita sama-sama mau nyanyikan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo oma-oma glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Dialah jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat saja katakan glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Kami berglori buat-Mu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik, pikiran kita juga yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dialah penolong bagi kita, penghibur di dalam hidup kita. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
pujian ini berkata bahwa Tuhan Yesus adalah penolong bagi kita. Dia penghibur bagi kita. Saat pagi hari ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Apa yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau lalui hari ini, pergumulanmu, kerinduanmu. Mari sama-sama kita mau nyatakan pada pagi hari ini bahwa Dialah Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menghibur hidupmu di dalam hidup ini. Haleluya, katakan penolong. Masih ada Tuhan, haleluya. Yes, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Amin. Saat semua jalan, oh tiada yang sanggup menolong. Saat air mata masih ada Tuhan, amin. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Katakan penolong, penolong ku hanyalah. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Yesus yang sanggup menolong, haleluya. Oh selalu ya dalam masih haleluya, penolong dengan iman. Oh penolong ku hanyalah, hanya Dia, hanya Yesus penghibur. Hanya Engkau ya Bapakku, selalu menyertai Saya rindu semua jemaat angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Penuh.
Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Penolong, penolong, haleluya, penolong. Penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghibur, haleluya, haleluya, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang, katakan selalu menyertai, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa. Sekali lagi, selalu Dia sertai, haleluya, selalu hidupku, Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia penolong yang ajaib. Pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hati-Mu telah disenangkan, dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Kami akan buka hati kami akan buka pikiran kami untuk taburan benih firman daripada Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk dengar isi hati-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Sukacita di rumah Tuhan, amin. Hari ini Tuhan jadikan buat kita, untuk kita sama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Siapa yang bersukacita katakan amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Ya. Cari orang yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan kita rasakan tanpa terasa. Kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Maret di tahun 2022, dan tentunya Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita, dan pertolongan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Kita percaya mengakhiri bulan ini dan masuk di bulan yang baru, Allah Immanuel beserta dengan kita. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi yang berbahagia ini. Ya, saya akan beri judul khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini. Wah, gambarnya nggak enak, saudara ya. Ya, kita baca sama-sama temanya. Saya nggak tahu kebaca apa enggak. Ya, 1, 2, 3. Jangan cepat-cepat. Jangan apa, saudara? Coba katakan kanan kiri. Jangan cepat-cepat kubur. Iya, saudara ya. Gambarnya emang kuburan memang ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Ketika saya mendapatkan ini, saya diberkati dan saya percaya jemaat juga akan diberkati oleh Tuhan. Jangan cepat-cepat kubur. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat 16. Saudara nggak bisa baca, Anda harus buka Alkitab ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 16. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Yang sudah dapat katakan amin. 2
2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, sebelum kita lanjut membaca, saudara, kisah ini kisah yang luar biasa. Kenapa? Elisa, nabi besar, nabi yang dipakai Tuhan, satu kali dia mendapati seorang wanita Sunem, ya, yang kaya raya. Alkitab berkata, tetapi bukan cuma kaya raya, dia memiliki hati yang baik. Nah, kita sudah baca tadi bahwa ketika Elisa sering kali datang, abdi Allah suka datang ke rumahnya, wanita ini rindu memberikan hospitality. Apa tuh hospitality ya? Pelayanan. Nah, pelayanan yang baik adalah ketika dia menyiapkan kamar tempat singgah. Kalau Elisa datanglah, menginaplah di rumahnya dengan kamar yang khusus, gitu ya. Nah, hati ini adalah hati yang baik, saudara. Ya, wanita ini memiliki hati yang baik karena mau melayani hamba Tuhan. Saya ingat janda di Sarfat pun demikian. Ketika di masa kekeringan, di masa kelaparan, miskin saat itu, modal dari wanita janda di Sarfat itu hanya minyak sedikit dan tepung juga sedikit. Halo, saudara punya sedikit? Hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, waktu yang dimiliki hanya sedikit, ya, lalu diutamakan adalah hamba Tuhan. Perhatikan saudara ya, perhatikan baik yang saya mau ngomong. Wanita janda di Sarfat ini diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengerti kebutuhan hamba Tuhan, ingat saudara ya, kebutuhan hamba Tuhan walaupun dia juga butuh. Dia butuh minyak sedikit, dia berkata, ketika aku bikin roti dan makan dengan anakku mati. Selesai. Mati, tidak ada harapan. Tetapi yang sedikit diberikan kepada hamba Tuhan, akhirnya apa? Kita mengerti cerita ini. Minyak itu tidak akan habis, minyak itu tidak habis. Kenapa? Habisnya karena sudah ada kapasitas lagi. Habislah tempat untuk mengisi minyak. Halo, siapa di sini lagi masalah minyak? Haleluya. Hari Jumat kemarin ibu-ibu setelah doa, nggak ada minyak lu sekarang, ini minyak mahal lu. Bencana Sarfat, minyaknya nggak habis. Sampai-sampai ada ibu berkata, udah mulai saat ini tidak ada goreng-goreng lagi. Kita pakai rebus dan bakar. Kalau perlu pakai kayu api.
haleluya, kembali ke zaman batu. Karena tidak ada minyak. Tapi janda di Sarfat tahu, dia dengar-dengaran ketika hamba Tuhan berkata, berikan kepadaku, buat untuk aku, mengutamakan hamba Tuhan, dia diberkati. Saudara jangan takut kekurangan, saudara. Tuhan kita Allah yang selalu menyediakan keperluan kebutuhan kita. Katakan amin, saudara. Next. Nah, kita akan belajar dari wanita Sunem ini. Yang pertama, ayat yang ke-10 kita sudah baca. Dia menyediakan tempat buat hamba Tuhan. Apa? Menyediakan tempat buat siapa? Hamba Tuhan. Nah, di gereja ini siapa hamba Tuhan? Malam kudus. Ya kok susah benar, saudara. Ada haleluya pagi hari ini. Kok diam-diam baik, saudara? Apa AC-nya kedinginan, saudara ya? Kita kecilin aja AC-nya. Ada haleluya. Ketika kita mengutamakan hamba Tuhan, wanita Sunem ini ngerti yang datang itu Nabi Allah, yang datang itu Elisa. Dia menyediakan tempat, dia berkata apa? Apabila dia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Hati yang mengerti, hati yang melayani. Saudara ingat cerita Marta dan Maria? Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, betul? Sampai Tuhan menegur Marta, Marta engkau sibuk dengan segala kesibukan. Tetapi Maria mengambil hal yang terbaik, yaitu apa? Duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar suara Tuhan. Apakah kita menyalahkan Marta? Tidak. Di gereja ini, di hidup saudara butuh Marta dan Maria. Marta menyediakan, menyibukkan, melayani Yesus jasmaninya. Tetapi Maria juga sibuk mendengar firman-Nya. Marta dan Maria harus bekerja sama di gereja ini. Anda tidak hanya sekedar duduk dengar firman, tapi Anda lihat apa yang menjadi keperluan, kebutuhan gereja ini. Anda menjadi Marta-Marta rohani. Aminnya cuma 3 orang, saudara. Haleluya. Ada satu keluarga dan saya harus bangga dan saya harus tepuk tangan. Setiap hari Sabtu dia ajak anaknya, dia ajak pembantunya bersihin gereja. Dibayar tidak. Karena keluarga ini tahu bagaimana melayani. Anda duduk dengan bangku yang bersih, Anda menginjak lantai yang bersih, itu bukan bersih sendirinya, ada yang mengerjakan. Oh, nggak ada amin, saudara. Haleluya. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Haleluya. Haleluya. Melayani itu harus datang dari hati, saudara. Melayani harus datang dari hati. Karena segala sesuatu yang terpaksa dilakukan dengan terpaksa jadinya nggak enak. Kedua, apalagi yang kita belajar? Ketika dia melayani ada tawaran. Pada ayat 13 berkata, adakah yang dapat kubicarakan? Apa yang aku bisa sampaikan? Apa yang bisa aku lakukan, kata Elisa. Sama seperti Yesus lakukan dalam Injil Lukas 18:41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang yang suka melayani ditawarkan pertolongan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ada berapa banyak kita gereja Tuhan hanya mau dan bisa meminta saja. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Bukannya Tuhan gak bisa, saudara. Tetapi apa yang kau berikan untuk Tuhan? Coba dibandingkan dalam tahun 2021. Mana yang lebih banyak? Permohonan apa perbuatan? Ingat Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapakku yang di sorga. Jadi kerajaan sorga memang pemberian. Keselamatan itu anugerah. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan, you have to do something. Anda harus lakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Yaitu kehendak Tuhan. Haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Apa yang engkau mau aku perbuat? Ini tawaran, saudara. Next. Yang ketiga. Dalam ayat 14, perhatikan ya. Wanita ini tidak punya anak. Problem kedua, suaminya sudah tua. Saya mau tanya pagi hari ini, Anda sedang ada masalah apa? Hah? Wanita yang ditawarkan pertolongan punya masalah. The problem is, masalahnya adalah wanita ini tidak punya keturunan. Saya catat di sana, tidak punya keturunan anak sama dengan tidak punya masa depan. Saudara, saya harus ngomong ini ya. Keluarga bisa disebut keluarga ketika lahir keturunan. Itulah keluarga. Dan ketika tidak punya anak, ini problem. Masalah. Kayaknya kalau nggak punya anak, suatu momok. Suatu hal yang bikin malu. Sesuatu yang tidak enak dilihat. Dan ini masalah oleh wanita Sunem. Lalu yang kedua masalahnya apa? Suami sudah tua. Kata tua itu hukum alam. Tidak bisa orang menghalangi. Saya mau muda terus. Walaupun saya selalu ngomong sama istri saya yang cantik. Kamu tuh forever young deh. Cuma bapak-bapak aja yang ngerti. Yang ibu-ibu bingung. Apa itu maksudnya ya? Kamu muda terus. Karena saya perhatikan fotonya dulu masih muda. Sampai sekarang gak ada bedanya, saudara. Tambah cantik. Haleluya. Bapak-bapak istrinya cantik gak? Jangan-jangan istri tetangga lebih cantik, saudara. Bicara tua ini hukum alam. Yang berikut tua juga bicara realita. Hari ini kau mungkin berpikir ya memang sudah begini Pak. Sudah begini. Nasi sudah menjadi bubur. Benar apa betul? Banyak orang ngomong begitu ya. Sudah begini nasib saya, sudah jadi seperti ini, mau bagaimana lagi? Udah gak punya anak, suami pun sudah tua. Ketika Abraham memiliki keturunan dengan Sarah, Abraham kira-kira umur berapa, saudara? Ada yang tahu nggak? Abraham umur berapa, saudara? Halo? Abraham hampir 100 tahun. Bayangkan kalau ada opa-opa 100 tahun punya anak, saudara. 100 tahun. Alkitab mencatat bahkan Sarah sudah mati haid. Udah gak mungkin punya keturunan. Makanya Sarah berkata, udahlah main sama Hagar sana. Makanya lahir Ismail. Makanya sampai sekarang berantem terus kita. Padahal satu bapak. Tapi saudara tiri ya, saudara ya. Jangan saudara ngomong, mereka saudara kami. Bukan. Saudara tiri, iya. Karena anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Walaupun nanti mereka juga akan datang berbondong-bondong. Kalau Anda baca dalam kitab Yesaya pasalnya 60, harta mereka akan datang buat kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Apakah yang dapat
baginya jauh Gehasi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Nggak ada pengharapan lagi. Udah nggak punya anak, suami pun juga sudah umur. Faktanya demikian. Hari ini mungkin Anda sedang melihat dan berkata, memang udah faktanya begini, Pak. Next. Lalu ayat 16 berkata apa? Berkatalah Elisa, perhatikan baik. Pada waktu seperti ini juga, kapan? Saudara baca enggak? 1, 2, 3. Pada waktu seperti ini juga kapan? Tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdosa kepada hambamu. Coba saudara yang punya jam, lihat jam. Saya punya jam, pakai jam. Lihat jam. Halo, yang punya jam lihat jam. Nah, lihat baik-baik. Seperti saat ini, tahun depan, engkau akan menerima jawaban kebenaran firman Tuhan. Oke? Siap saudara? Sekarang yang punya HP, keluarkan HP. Nggak main-main saudara, saya serius. Keluarin HP. Keluarin HP. Ya. Saudara selfie sekarang, katakan Tuhan seperti saat ini tahun depan, pergumulanku akan selesai. Mana selfie-nya saudara? Angkat. Nah begitu, fotolah. Riko, angkat Riko. Mana lagi? Ya. Catat hari ini tanggal 27 Maret 2022. By the time like this next year, seperti saat ini, tahun depan engkau akan menggendong anak laki-laki. Katakan amin, saudara. Katakan amin sekali lagi. Tetapi wanita ini berkata, ya Tuanku, abdi Allah jangan berdusta kepadaku. Nubuatan yang disampaikan adalah berasal dari Tuhan. Dan saya juga bernubuat hari ini. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Catat hari ini. Tahun depan seperti saat ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Next. Ayat 17 mencengangkan. Kenapa saudara? Janjinya itu dipercepat. Oh aminnya cuma ibu gembala. Jawaban janji dipercepat. Katakan amin saudara. Kenapa ayat 17 berkata, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang. Sekarang saya mau tanya, wanita mengandung berapa bulan? Berarti nggak sampai 1 tahun. Lebih aminnya lebih keras dong saudara. Haleluya. Jadi hari ini tambah 9 bulan anak itu lahir. Yang berjanji itu Tuhan, nubuatan itu dari Tuhan, penggenapan firman itu juga dari Tuhan. Lahirlah anak itu. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Karena respon wanita itu, Tuhan mempercepat janjinya. Saudara, pergumulan kami suami istri, Tuhan akan percepat jawabannya. Katakan amin saudara. Siapa yang rindu keturunan, Tuhan percepat, Tuhan akan kasih keturunan saudara. Nggak ada perkara yang mustahil. Tidak punya anak, suami pun tua. Betul? Kan begitu, faktanya kan demikian. Nggak mungkin kayaknya nggak masuk akal Pak. Tapi Tuhan kerjakan. Next. I love this. Nah, ayat 18 ini menarik. Ketika anak itu lahir, anak itu menjadi besar, perhatikan baik. Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Ini anaknya udah gede. Ayat 19.
Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Janji itu tadinya nggak ada. Lalu janji itu lahir. Janji itu ada. Dulu nggak ada pekerjaan, sekarang ada pekerjaan. Dulu nggak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan. Tetapi sekarang janji yang ada, yang tumbuh, yang perusahaan yang sedang berkembang, pekerjaan yang sedang naik, tiba-tiba kena sakit. Dan penyakit anak ini dimulai dari kepala. Coba buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Coba Yus. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan budimu di sini berbicara pikiran. Karena iblis yang sering kali menyerang kita, the war zone, medan perang itu adalah pikiran otak kita. Kalau pikiran kita benar, Alkitab berkata kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika pikiran diserang, seringkali tindakan kita bisa salah. Benar apa betul? Bang Napi pernah berkata begini, kejahatan bukan karena niat, tetapi karena kapan kesempatan itu ada? Ketika pikiranmu berjalan dan berkata, ambil. Kita ambil handphone orang, kita ambil uang orang, kita ambil hak orang. Pikiran. Kalau pikiran kita lurus, selaras dengan kebenaran firman, kelakuan kita juga pasti akan benar. Makanya harus diperbaharui. Nah, anak ini tiba-tiba kepalanya sakit. Coba kembali lagi. Lalu suaminya berkata atau ayahnya berkata, angkat dia, bawa dia kepada ibunya. Next. Yang berikut adalah janji yang Tuhan sudah berikan, berkat yang sudah Tuhan berikan, bisa membawa kita kepada kecewa. Betul nggak? Diangkatnya lah dia, dibawa pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, perhatikan baik. Tetapi sesudah itu apa? Anak yang dijanjikan mati. Pekerjaan, masa depan, pernikahan yang Tuhan berikan sekarang mati. Janji itu mati. Janji itu menyakitkan. Janji itu membunuh sukacita. Bahkan seringkali kita bertanya begini, kenapa kau berikan pernikahan ini kalau ujung-ujungnya juga mati? Kenapa kau berikan pekerjaan ini, masa depan? Janjimu nyata, janjimu ya dan amin. Tapi sekarang janji itu mati. Saudara pernah hadapi hal ini? Bukankah ini yang Tuhan kasih buat saya? Saya ini mandul, suami saya sudah tua, faktanya demikian. Tapi Tuhan berikan, haleluya. Tapi sekarang gak ada lagi. Mati. Anak itu mati. Apa sikap saudara
kalau saudara mengalami hal demikian. Saya ingat Injil Matius pasal 15. Coba buka Matius 15. Ayat yang ke 20. Nah, Matius 15 ayat 28 menceritakan tentang seorang wanita yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Kita tahu cerita ini. Dia datang kepada Yesus, Yesus nggak jawab. Dia berteriak-berteriak. Murid-muridnya berkata, diam. Dia terus mengejar Yesus. Sampai di satu titik Yesus berkata, tidak patut membeli roti kepada anak dan memberikannya kepada anjing. Kita tahu cerita ini. Penolakan demi penolakan dialami dan diterima oleh wanita ini. Sampai akhirnya wanita itu berkata, memang aku anjing. Tapi anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Direndahkan dia. Gak masuk hitungan. Muncul ayat ini. Hai ibu, besar imanmu. Maka terjadilah anaknya yang di rumah sembuh. Kita kembali ke wanita Sunem. Bukankah Tuhan yang berjanji? Dan janji itu sudah digenapi, ada di depan mata. Anak itu lahir, anak itu bertumbuh, tiba-tiba mati. Sulit ya? Sulit. Tuhan yang kasih kok, sekarang gak ada. Tuhan yang beri kok, sekarang mati. Saudara ingat ada pujian berkata, jalanmu tak oleh hati. Jalan Tuhan itu gak terselami. Anda baru berpikir 2 langkah, Tuhan udah pikir sampai ribuan langkah ke depan. Saya gak ngerti Pak Pendeta, sama saya juga seringkali gak ngerti. Saya udah begini loh, saya udah lakukan ini, saya udah terima, saya udah perbuat ini. Saya gak ngerti. Kenapa janji itu mati? Next. Saudara, ada poin yang paling penting dari cerita ini. Kenapa? Wanita ini tidak langsung mengubur anaknya. Yang ngerti katakan amin. Ayat 21 berkata, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Kuncinya, jangan segera atau cepat-cepat dikubur. Halo? Seringkali dan banyak kali ketika sesuatu yang mati di hadapan kita, kita langsung singkirkan. Kita buang, kita kubur. Coba masalah itu, yang mati itu, bawa di kamar, bawa di rumah Tuhan, di mana hadirat Allah itu hadir. Saudara, tanpa sadar, hidup kita di dunia ini, kita berhadapan dengan banyak kematian. Anda keluar dari gereja ini, Anda bertemu dengan orang-orang, kembali ke keluarga komunitasmu, Anda sedang berhadapan dengan banyak kematian di kanan kiri.
Kematian yang saya maksud bukan orang mati. Tetapi mereka-mereka yang sudah menguburkan lebih dahulu. Mereka sudah tidak ada harapan. Mereka putus harap dan menguburkan semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tetapi wanita ini sadar. Dia bawa anak itu, dia taruh di kamar abdi Allah itu. Ditutupnya pintu. Dalam hati wanita ini masih ada pengharapan. Masih adakah pengharapan di hatimu hari ini? Masih ada percaya dalam hatimu hari ini? Kita akan lihat berikutnya. I'm so excited. Nomor berikut, 9. Anda baca ayat 23, kalau ini kekecilan lihat di Alkitab. Apa kata wanita ini? Berkatalah suaminya. Ya. Jadi ketika wanita itu taruh anak itu di kamar abdi Allah, wanita ini pergi ke Elisa. Ayat 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Sama-sama baca 2, 3. Jawab perempuan itu, jangan. Seorang wanita yang baru kehilangan anaknya, seorang ibu yang baru kehilangan darah dagingnya, dia bisa berkata, jangan, katakan kanan kirimu, jangan khawatir. Tepuk pundaknya, katakan, jangan khawatir. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu dong, haleluya. Sanggupkah kita berkata di tengah masalah yang menghimpit kita dan berkata, aku tidak khawatir. Haleluya. Saudara, nanti saya akan cerita satu cerita yang luar biasa. Dan saya mendapati bahwa dalam kamus Tuhan Yesus tidak ada kata kematian. Yang ada hanya tidur. Berapa kali orang datang dan berkata, bangunkan anakku, dia tidak mati, dia tidur, aku akan pergi membangunkan dia. Karena dia adalah Allah kebangkitan dan kehidupan. Katakan amin, saudara. Berikutnya wanita ngomong apa lagi? Ayat yang ke-26. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa? Haleluya, haleluya. Keadaan tidak mengubah imanmu, keadaan tidak merubah percayamu. Sekali Yesus tetap Yesus. Boleh ada kematian di rumah, tapi imanmu tidak pernah mati, saudara. Jangan khawatir. Lalu datang lagi abdinya bertanya, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Istrinya ngomong, selamat. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Katakan amin. Hari ini saudara selamat? Saudara selamat? Selamat masuk surga. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya belajar ya untuk menguatkan kata-kata yang positif. Ya, Ibu Gembala udah marah aja sama saya kalau saya udah ngomongnya ngaco-ngaco. Ih, kamu ngomongnya begitu, ngomongnya positif. Oh iya. Saya diingatkan. Karena apa yang diucapkan itu yang terjadi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ketika kita berkata keluargaku selamat, keluargamu pasti akan selamat, saudara. Aku tidak akan khawatir, akan timbul iman dalam diri kita. Perkatakan perkataan yang positif. Katakan amin, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Next. Ayat berikutnya.
Lalu berkata perempuan itu, adakah ku minta anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Ketika dia berhadapan dengan Elisa, dia ngomong dan berkata, aku kan gak minta. Saudara pernah doa begitu? Aku kan gak pernah minta pernikahan seperti ini. Aku gak pernah minta pekerjaan seperti ini. Tapi pada faktanya aku kehilangan janji itu. Apakah Tuhan tidak tahu pergumulan kita? Sehelai rambut apa? Tidak akan jatuh. Kalau rambut saja Tuhan perhatikan, masa sih pergumulan kita Tuhan gak tahu. Kita gak minta tapi Tuhan kasih. Tetapi faktanya apa yang kita gumuli, apa yang kita minta sekarang hilang. Anda merasa bahwa kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan siapa, membuat masa depanmu hilang. Dan ini sedang dialami oleh wanita Sunam itu. Dia datang, aku kan gak minta. Tapi Tuhan kasih. Dan sekarang apa yang Tuhan kasih? Sudah tidak ada. Next. Sedikit lagi. Anda baca selanjutnya, akhirnya Elisa datang. Dia datang menghampiri anak itu. Kalau Anda lihat Elisa, cara bekerjanya agak unik, saudara. Ya, dia bertidur di atas anak itu. Anda baca nanti di ayat sebelumnya. Mata di depan mata, hidung depan hidung, mulut depan hidung. Dia mentransfer panas badannya kepada anak ini. Bukan cuma sekali. Dia bangun, pergi bolak-balik ke sana kemari. Anda bisa lihat. Dia lakukan lagi hal yang sama. Sampai akhirnya anak itu bersin. Haji. 2 kali. Sampai berapa kali? 7 kali. Dan anak itu hidup kembali. Saudara. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi. Poinnya adalah ini. Next. Jangan cepat-cepat dikubur. Kalau Anda tahu sekarang semuanya seperti tidak ada, jangan dikubur, jangan dilupakan, jangan dibuang. Bawa itu kepada Tuhan. Angkat itu kepada Tuhan dan berkata, aku yakin rumah tanggaku akan diberkati oleh Tuhan. Hubungan suami istriku akan dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak akan dipulihkan. Pekerjaanku jangan cepat-cepat dikubur. Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang sudah mati dan tidak ada pengharapan. Lalu pertanyaan yang terakhir datang begini, Pak, bagaimana kalau saya benar-benar sudah kubur, Pak? Saya sudah terlanjur kubur. Saudara mau tahu bagaimana caranya? Gali lagi apa yang kau sudah kubur. Ambil yang kau sudah tanam. Saya percaya yang tidak berarti bagi dunia, berarti bagi Tuhan. Yang tidak ada harapan bagi dunia, Tuhan berikan pengharapan. Gali lagi, Pak. Jangan selesaikan rumah tanggamu. Jangan selesaikan hubunganmu. Ambil lagi dan berkata, kuserahkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Contohnya apa? Lazarus, Yohanes pasal 11. Marta dan Maria berkata, aduh andaikan Tuhan datang, saudaraku Lazarus tidak akan mati.
Yesus berkata, aku datang untuk membangunkan dia. Karena aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Lazarus yang sudah 4 hari mati ada di kubur. Yesus berkata, geser batu itu. Bayangkan dia sudah dipakaikan kain kafan. 4 hari sudah berbau busuk. Lazarus yang sudah mati bangkit kembali, saudara. Rumah tanggamu yang mati akan bangkit kembali. Pekerjaanmu yang mati akan bangkit kembali. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini saya percaya mujizat akan terjadi. Bukan tunggu tahun depan, dia akan percepat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mati akan bangkit kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian tadi. Haleluya.